Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Untuk tema kita kali ini tentang tarikh Islam, yaitu sejarah-sejarah atau kisah-kisah, bisa juga dikatakan cerita Islam. Dan sejarah yang akan kita kupas kali ini mengenai kisah Nabi Uzair alaihissalam. Di zaman dahulu ini, setelah wafatnya utusan Allah Musa alaihissalam, Bani Israel menjauhi kebenaran. Maka Allah menjadikan raja zalim berkuasa atas mereka, yaitu Bukhti Nasr, yang menghukumi kaum Yahudi dan banyak dari mereka yang terbunuh olehnya. Bukhti Nasr ingin menghukumi segala urusan ibadah Bani Israel secara khusus. Ia mengumpulkan kitab-kitab Taurat untuk dibakar. Ia tidak menyisakan dari kitab Taurat kecuali naskah yang sangat sedikit yang disembunyikan oleh pemiliknya. Pada suatu hari, putra Nabi Uzair pulang ke rumah mencari ayahnya. Kemudian bertemu pelayan. "Ayahku ada," ucap putra Nabi Uzair. Kemudian pelayan menjawab, "Ada, dia ada di dalam, anakku. Ia sedang sholat dan berdoa kepada Allah, membaca Taurat yang ia hafal dari hatinya." Lalu Nabi Uzair menyambutnya, "Kesinilah anakku, bagaimana kabarmu?" Putra Nabi Uzair menjawab, "Alhamdulillah, aku baik-baik saja." Dan Nabi Uzair pun menanyakan kembali, "Kenapa wajahmu bersedih?" Putra Nabi Uzair pun menjawab, "Sebagian Bani Israel telah mulai memasukkan ke dalam Taurat beberapa perkara yang tak pernah kau ajarkan kepada kami, ayah." Dan Nabi Uzair pun berkata, "Kalau begitu mereka mulai merubah Taurat." Lalu putra Nabi Uzair pun memaparkan, tak tertinggal sama sekali kitab Taurat yang benar setelah Bukhti Nasr membakar naskahnya. Dan para ulama hanya berpedoman dengan apa yang mereka hafal dari Taurat. Nabi Uzair alaihissalam pun juga berkata, "Jangan gelisah anakku, aku punya lembaran Taurat yang lengkap. Tak ada satu pun kalimat yang berubah." Kemudian putra Nabi Uzair pun bertanya, "Kau punya ayah?" Nabi Uzair alaihissalam pun menjawab, "Iya anakku. Ayahku telah menyimpannya di tempat yang tak seorang pun tahu selain aku. Aku akan memberitahumu tempatnya jika kau telah besar nanti. Semoga seluruhnya bisa tenang." Kemudian putranya Nabi Uzair pun meminta, "Tapi aku mohon kau mengajarkanku Taurat, ayah. Hanya kau saja satu-satunya yang hafal Taurat secara sempurna." Lalu Nabi Uzair pun menjawab, "Iya anakku, ayah akan mengajarkanmu dengan izin Allah. Ini adalah hakmu. Aku akan mengajarkanmu semua aturan-aturan syariat itu juga. Aku bukanlah orang yang suka menyimpan ilmu sebagaimana ayahku mengajarkanku dan memberikan amanat kepadaku satu-satunya atas naskah yang benar yang ia sembunyikan. Aku akan datang suatu nanti seperti yang aku harus memberimu amanat itu juga." Setelah percakapan selesai, Nabi Uzair alaihissalam menyerukan kepada pelayannya, "Hai hamba Allah, tolong siapkan keledai dan perbekalanku." Lalu pelayan pun menjawab, "Baik tuanku Uzair, aku akan segera menyiapkan kendaraanmu." Nabi Uzair alaihissalam pun menyerukan kembali, "Aku harus bersegera agar aku bisa melihat apa yang terjadi pada jualan kita hari ini. Sekarang saatnya memetik buah." Kemudian putra Nabi Uzair pun mendoakan ayahnya sebelum pergi, "Semoga Allah mengembalikanmu kepada kami, ayah, dan menjagamu seperti kau menjaga kitabku. Jazakallahu khairan anakku."
Lalu Nabi Uzair alaihissalam pun berdoa sebelum berangkat. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Aku telah menerima amanat untuk menjaga Taurat. Aku harus menunjukkan ke wajah-wajah semua orang yang telah merubahnya, dan semoga mereka mendapat balasan. Aku akan mengajarkan Taurat yang benar kepada semua orang dengan izin Allah. Setelah itu Nabi Uzair alaihissalam pun berangkat dengan mengendarai seekor keledai dan meninggalkan tempatnya. Di pertengahan jalan, beliau melihat desa yang hancur berkeping-keping, dan Nabi Uzair alaihissalam pun berbicara di dalam hatinya, "Ya ilahi Rabbi, desa ini benar-benar hancur. Tak ada satupun rumah yang luput. Subhanallah. Bagaimana Allah menghidupkan desa ini setelah hancur? Bagaimana ia dapat kembali hidup setelah hancur dan lebur? Aku pasrah kepada Allah. Aku akan melanjutkan perjalananku. Aku masih harus menempuh jarak yang jauh di depanku." Kemudian Nabi Uzair alaihissalam pun menemukan tempat peristirahatannya. "Alangkah letihnya hari ini. Aku akan istirahat dalam gua ini sebentar. Kemudian aku akan melanjutkan perjalananku. Tempatnya cocok sekali untuk aku menginap. Aku akan membuat minuman dari anggur ini dan mencelupkan roti ini ke dalamnya agar jadi lembut, dan aku bisa memakannya. Aku merasa ngantuk sekali hari ini, melelahkan." Dan akhirnya tertidur pulas. Ingin tahu kelanjutan kisahnya? Saksikan kisah Nabi Uzair alaihissalam di part 2, tetap di Roda Z.